Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Setelah para tokoh bangsa dan budayawan, kini giliran para sivitas akademik dari universitas menyuarakan kegusaran mereka, mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap sudah keluar jalur. Pernyataan ini dibuat setelah mencermati dinamika politik nasional jelang Pilpres 2024, di mana penyelenggara negara di berbagai lini dilihat menyimpang dari prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan dalam pemaparan kali ini kami akan hadirkan ini terkait dengan kritik pedas dari sejumlah sivitas akademik universitas. Nah, yang pertama pemirsa, kita akan berbicara soal akhir Januari lalu. Seperti kita tahu dalam acara Mimbar Akademik Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM yang digelar di Balairung UGM, para guru besar, dosen, dan alumni UGM merilis pernyataan sikapnya. Dan kita lihat berikut adalah isi petisi Bulak Sumur. Yang pertama, mereka prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat yang dinilai menyimpang dari prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian, Sivitas Akademika UGM menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang dalam pemerintahan Presiden Jokowi sebagai alumni mereka, mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum, dan pernyataan kontradiktif Presiden mengenai keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik. Nah, pernyataan kontradiktif ini antara netralitas dan keberpihakan ini adalah merupakan wujud penyimpangan dan dinilai sebagai ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Dan yang ketiga, ini alih-alih mengamalkan dharma bakti alma maternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip moral dan demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian kita akan berbicara yang keempat. Ini berlaku mendesak Presiden Jokowi untuk kembali ke koridor demokrasi. Nah, pemirsa, ini juga berlaku untuk aparat penegak hukum dan semua pejabat negara serta aktor politik di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri. Kemudian kita lihat selanjutnya mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik dalam pesta demokrasi. Kemudian ini yang dikutip pemirsa, ini adalah petikan kata-kata Presiden pertama Republik Indonesia. Ini tepatnya tentang pengabdian kepada negara Dharma Bakti UGM. Nah, ini saya akan membacakan kutipannya. Tinggalkanlah kelak Gajah Mada ini bukan untuk mati tergenang dalam rawanya ketiadaan amalan atau rawanya kemuktian diri sendiri. Namun mengalirlah ke laut, tujulah ke laut, lautnya pengabdian kepada negara dan tanah air. Itulah sejumlah poin dari petisi Bulak Sumur yang mengandung makna mendalam terhadap mengawal demokrasi di Indonesia. Nah, sementara itu, Universitas Islam Indonesia atau UII dalam pernyataan sikapnya menyebut dalam perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktek penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Menanggapi hal ini, Sivitas Akademika UII pun menyatakan, kita lihat yang pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktek kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan Capres dan Cawapres. Yang kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial atau bansos. Kemudian menuntut Presiden Jokowi beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Dan yang selanjutnya kita akan melihat yang keempat, pemirsa, ini adalah poin yang dikeluarkan oleh Sivitas Akademika dari Universitas Islam Indonesia. Ini adalah menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan masa depan. Kemudian mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon untuk mengundurkan diri dari jabatannya untuk menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara. Yang keenam, kemudian mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Itulah sejumlah poin yang disuarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Islam Indonesia, dan tadi juga kita baru saja saksikan Universitas Indonesia juga sudah menyatakan sikapnya. Nah, pemirsa, sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi tengah berkoordinasi dan berencana untuk mengajak elemen masyarakat jika desakan terhadap Presiden Joko Widodo tetap tidak didengar. Berikut pernyataan dari BEM, UGM, Undip, serta Unpad. Jika dari pemerintahan Pak Jokowi tidak segera melakukan pertobatan gitu kan, menghentikan segala tidak tanduk yang mencela-mencela tersebut gitu.
Dan ya sekali lagi gitu, apabila kita terlalu berfokus pada gerakan yang kotak-kotakan dalam konteks mahasiswa, ya kita perlu segera mencopot kotak-kotak itu gitu. Kita perlu segera menggandeng masyarakat secara umum dan pastikan bahwa gerakan ini bisa semakin masif. Dan saya rasa gerakan ini jangan hanya terhenti di ekstra parlementer. Kita juga harus memastikan bahwa intraparlemen yang ada di DPR, yang ada di Senayan juga punya political willing yang sama. Kami tentu membangun komunikasi-komunikasi dengan kawan-kawan lain gitu, untuk bisa bergerak untuk bisa sama-sama mewujudkan demokrasi yang memang dikembalikan atau untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu. Nah mungkin kedepannya nanti kita akan melakukan diskusi-diskusi lagi atau komunikasi dengan kawan-kawan BEM UGM sendiri atau dengan BEM UNPAD sendiri dan mungkin dengan kawan-kawan lainnya gitu. Ya, apa yang terjadi jika tidak didengar, tentu ini akan menjadi sebuah contoh yang sangat buruk dan sangat memalukan ke depannya. Bukan tidak mungkin people power terjadi, apalagi jika permasalahan bangsa ini bukan lagi hanya soal demokrasi, tapi juga menyentuh soal-soal ekonomi dan juga hal-hal primer kebutuhan masyarakat. Ketika kita lihat 98 juga ada hal-hal primer yang menyentuh permasalahan masyarakat. Bukan tidak mungkin 2024 ini juga terjadi chaos yang besar. Dan ketika itu tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin terjadi api-api amarah bukan hanya di ibu kota, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, seluruh daerah-daerah Indonesia. Dan bisa jadi pemakzulan ataupun penurunan presiden bukan hal yang tidak mungkin terjadi hingga akhir masa jabatan beliau. Itulah pernyataan dari Gilbran, Farid dan juga Haikal mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa dari UGM, Undip dan juga Unpad. Sementara itu pemirsa, setelah universitas bersikap terhadap penyelewengan demokrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi, ternyata mahasiswa tengah berkoordinasi untuk melakukan aksi bersama seperti yang kita dengarkan tadi. Lalu bagaimana bentuk dukungan kampus sendiri terhadap itikat mahasiswa untuk mengawal demokrasi yang dinilai semakin menyimpang? Akhir-akhir ini kita langsung membahasnya bersama Rektor Universitas Islam Indonesia Profesor Fathul Wahid. Pak Fathul, selamat siang Pak Fathul. Selamat siang Mas Iqbal. Semoga Pak Fathul dalam keadaan sehat. Pak Fathul, mengapa Universitas Islam Indonesia sampai merasa perlu Pak membuat pernyataan sikap yang tegas ini? Yang pertama Mas Iqbal, ini bukan kali pertama kami di UI menunjukkan kepeduliannya kepada masalah bangsa dan negara. Dan kami melihat bahwa perkembangan mutakhir tampaknya tidak mengembirakan, hingga kami bersepakat untuk menyuarakan apa yang kami anggap benar, untuk meluruskan yang kami anggap sudah berbelok, dan semuanya sekali lagi dilakukan dengan niatan yang tulus. Tidak ada kepentingan apalagi partisan, apalagi sekarang mendekati pemilu yang seringkali orang akan menduga-duga ini kampus UI menjadi kampus yang partisan. Semuanya itu tidak sama sekali. Sebelumnya UGM sudah, lalu diikuti oleh teman-teman dari UII, dan yang terakhir kita sudah saksikan Universitas Indonesia. Tapi ini sudah 12 hari Pak jelang pencoblosan. Nah, memang bisa berdampak apa Pak pernyataan dari teman-teman Sivitas Akademika kampus-kampus ini? Ini merupakan gerakan moral Mas Iqbal, dan kami berharap gerakan moral ini bukan hanya berdimensi waktu yang sangat pendek. Jadi jangan sampai kita menganggap ini hanya untuk kepentingan pemilu, sama sekali tidak. Ini kepentingan yang lebih besar, kepentingan perubahan bangsa. Dan kami melihat praktek yang kita saksikan bersama-sama dalam berbangsa dan bernegara, tampaknya memang perlu dikasih tiupan peluit. Nah, sehingga ini bagian dari gerakan moral kami. Tentu saja kami berharap gerakan moral ini akan disambut oleh lembaga-lembaga lain yang punya kewenangan, karena kami kampus fokus pada politik kebangsaan, bukan politik elektoral. Kami berharap kampus-kampus lain juga akan menyuarakan, semakin lantang, semakin menggerakkan, menggetarkan, dan kami juga berharap lembaga yang lain seperti misalkan DPR kembali menjalankan fungsi pengawasannya. Ketika yang diberi mandat oleh rakyat, presiden melanggar kepatutan, melanggar etika, bahkan melanggar hukum atau bahkan konstitusi, harusnya DPR harus bergerak karena fungsi pengawasan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke, kemudian dengan teman-teman mahasiswa, Pak Fathul, tadi sudah dinyatakan oleh perwakilan dari 3
BEM ya dari beberapa kampus yang menyatakan mereka juga tengah menjalin simpul istilahnya dengan elemen masyarakat juga, tidak hanya mahasiswa yang akan menyatakan keresahan mereka dan nanti mungkin akan melakukan aksi. Nah, apakah jika nanti mahasiswa meminta izin Pak untuk mengadakan aksi, apakah akan diizinkan Pak Fatul? Tidak hanya kami izinkan, akan kami dukung, Iqbal. Dan selama dengan catatan. Satu, semua didasari pada kesadaran yang jelas. Didasarkan pada data, bukti, dan kami insya Allah sudah mempunyai itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada anarkisme. Kalau itu bisa dijamin dengan niatan yang tulus, tidak ditunggangi oleh kepentingan jangka pendek, insya Allah. Kami tidak hanya mengizinkan, tapi kami mendukung, bahkan sudah menjadi tradisi di kami. Kalau mahasiswa melakukan demonstrasi dengan cara yang baik, yang sopan, yang santun, yang konstitusional, dosen bahkan rektor kadang juga ikut ke lapangan mengawal mereka. Oke, kemudian ini sudah menjalin koordinasi antar perguruan tinggi dan juga akan mengajak elemen masyarakat. Nah, sebenarnya akar permasalahan dari kegusaran dunia pendidikan, Pak, tidak hanya para guru besar, profesor, dosen, dan elemen lain, termasuk alumni, sekarang mahasiswa juga menyatakan kegusarannya. Apa akar permasalahannya, Pak? Karena kalau dalam pilpres sebelumnya tidak pernah sampai seperti ini. Sebetulnya masalahnya yang ada itu menjadi rahasia umum, Mas Iqbal. Hanya saja tidak semua elemen bangsa punya keberanian untuk menyaruakan ini. Dan kalaupun disuarakan di pojok-pojok Indonesia, belum tentu akan bergema. Kali ini kami mendapatkan momentum untuk itu. Dan ketika kami melakukan pernyataan sikap kemarin, banyak pesan masuk kepada saya. Berterima kasih sudah menyuarakan, berterima kasih sudah mewakili lain-lain. Artinya apa? Artinya masalah yang ada itu sudah menjadi kesadaran umum. Hanya saja memang perlu pemantik siapa yang akan mengawali. Tetapi meskipun demikian, hari ini tidak lagi penting siapa yang memulai, siapa yang menjadi awal. Tapi yang justru paling penting adalah bagaimana kesadaran ini akan meluas. Untuk apa? Untuk mengedukasi anak bangsa, elemen-elemen bangsa yang lain, bahwa kita Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Oke, tidak sedang baik-baik saja. Ini juga berlatar dari para budayawan, kemudian para tokoh bangsa yang ternyata tidak didengar begitu ya, dinilai tidak didengar oleh Presiden Jokowi. Nah, kemudian ada analis yang menyatakan bahwa karena kalau sudah tidak didengar aspirasi masyarakat ini, kemudian ada wacana pemakzulan. Bagaimana Anda menilai wacana ini, Pak Fatul? Ketika kami berbicara terkait dengan politik kebangsaan, maka itu di luar wilayah kami. Nah, sehingga kami mempersilahkan, mendorong lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengkaji apakah arahnya memang ke sana atau tidak, itu di luar diskusi politik kebangsaan kami. Baik, terima kasih Pak Rektor. Bersama kita mengawal demokrasi, terutama sudah 12 hari ya Pak Fatul ini jelang pencoblosan nanti. Sekali lagi terima kasih Rektor Universitas Islam Indonesia Profesor Fatul Wahid sudah bergabung dengan Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.